Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaffar, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang tadi saya bacakan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian menggapai, memperoleh ampunan Allah. Kita disuruh buru-buru, cepat-cepat, segera mencari ampunan Allah. Siapa orang terlanjur salah, lisan ini terlanjur salah berbuat fitnah, menyakiti hati orang, ganti lisan kini dengan berzikir, segera iringi dengan amal baik. Jadi segera kita minta ampun pada Allah atas segala dosa-dosa kita. Yang mana dosa ini apabila diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang itu kan nggak ada yang luput dari dosa. Ada nggak kita yang sunyi, nggak pernah berbuat dosa? Nggak ada. Jadi orang yang baik bukan orang yang nggak pernah berbuat salah atau dosa atau maksiat, tetapi orang yang baik itu adalah sebaik-baik manusia. Apabila ia bersalah, apabila ia berdosa, apabila terlanjur berbuat maksiat, maka ia segera bertaubat. Ya gitu jadinya. Jadi nggak ada kita yang nggak pernah berbuat salah. Kalau berbuat salah harus bertaubat. Maka kalau kita bertobat atas segala dosa-dosa kita, apalagi kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menggapai ampunan Allah, maka ganjarannya itu adalah surga. Surga, ganjarannya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan oleh siapa? U'iddat lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa itu orang yang bertakwa? Nah, sekarang kita persingkat. Di ayat selanjutnya itu dijelaskan, alladzina yunfiquna. Nah, orang yang bertakwa itu termasuk diantaranya alladzina, yaitu orang-orang yang yunfiquna, mendermakan hartanya, menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya. Yunfiquna fis-sarra wad dharra, dia mengeluarkannya dalam keadaan dia lapang atau dalam keadaan sempit. Nah, ini ada kaitannya juga nih. Kita ngeluarin infak, ngeluarin sedekah, berderma, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Sempit itu ya kita nggak ada rezeki kita, ya kita bersedekah juga sekemampuan rezeki kita ada saat itu, jangan nggak sama sekali. Apalagi nih sekarang kita ada di bulan Muharram, disunahkan juga kita itu mendermakan, menginfakkan harta kita untuk menyantuni anak yatim. Meskipun bukan setahun sekali aja nih di bulan Muharram, tapi setidak-tidaknya kita menghormati bulan Muharram ini dengan menyantuni anak yatim. Meskipun bukan, ya setidak-tidaknya nih dari nggak pada sama sekali kita santun itu anak yatim, diusap kepalanya. Ya, jadi hajat kita dikabul berkat doanya anak yatim. Dan surga ini kan disediakan buat orang-orang yang bertakwa, yang luasnya selangit dan bumi. Dan Nabi katakan, kalau mau masuk surga bersamaku, ya kata Nabi apa? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad
radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Aku bersama anak yatim, aku bersama orang yang mengayomi anak yatim, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, aku bersama orang yang memelihara anak yatim, melindungi anak yatim, membiayai keperluan, mencukupi anak yatim kebutuhannya, fil jannah, di dalam surga. Hakaza, Nabi mengangkat kedua jarinya tuh, wa asyara, Nabi mengangkat wa asyara bis sababah. Ini telunjuk kalau bahasa Arabnya asyababah, kalau yang jari tengah al-wusta, ya kan. Nah, wa asyara bis sababati wal wusta, Nabi mengangkat kedua jarinya yang telunjuk dan yang tengah, wa farraja anha wa farraja bainahuma syai'an, Nabi terusnya menggerakkan haza ini. Jadi Nabi mengatakan, aku bersama orang yang mengayomi anak yatim itu fil jannah, di dalam surga, seperti ini. Artinya apa nih? Kalau begini, dekat. Ibu jari, telunjuk ame jari tengah tuh dekat. Nah, jadi siapa orang yang mau dekat bersama Nabi di dalam surga, santunin anak yatim. Santunin anak yatim sekemampuan kita. Lebih bagus juga kita rawat tuh dari awal bulan sampai akhir tahun, kita rawat, meskipun nggak mesti ada di rumah kita, lebih bagus memang kita rawat, mau 1, mau 2, mau 3, sekemampuan kita. Kalau nggak mampu kita rawat sepanjang bulan, setiap tahun, misalnya ya kebutuhan aja bulanannya berapa dia sekolahnya doang, kita jamin. Kalau nggak juga kebutuhan apa diperluin, kebutuhan alat-alat sekolahnya kita penuhin. Enggak juga, setahun sekali. Maka perayaan ini bagus nih, ditradisikan. Setiap tanggal berapa ya? 10 Muharram. Setiap masjid tuh ngumumin bentuk panitia. Kami panitia masjid menerima santunan dan menyalurkan santunan anak yatim. Nah, itu harus dikasih semua itu. Orang ngasih ke masjid ini buat apa? Infak masjid, apa buat yatim? Yatim, tak salurin. Itu salah satu kita cepat masuk surga. Jadi bagian dari takwa, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Ayat Al-Imran itu, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya ketika marah. Nah, itu juga jaminannya surga. Ketika dia mempunyai sifat marah, ya, tapi dia dapat memendam amarahnya sehingga nggak keluar, ya kan? Nah, itu juga jaminannya surga. Karena apa? Jarang orang tuh ketika menyaksikan, ya, kesalahan seseorang, menyinggung hatinya, perasaannya, pasti dia marah itu, karena terusik hatinya, terusik kepribadiannya, marah. Nah, makanya Allah ajarkan, kalau kalian mau mendapatkan surga yang luasnya seluas bumi dan langit, atau seluas langit dan bumi, sama aja dibalik gitu ya. Artinya satu tuh, apa kata Allah? Jangan cepat marah atau tahan emosi marah kita. Nah, ini penting, karena ketimbang kita marah-marah atas satu perkara yang menyinggung, mengusik perasaan hati kita, ketentraman kita, sehingga kita jadi marah. Misalnya kita lagi jalan, sepion kita diserempet, kita keluar, kita maki-maki ke orang. Nah, itu kita nggak bisa nahan amarah. Dan kalau caci makian itu juga akan mengurangi pahala kita. Pernah nggak kita sampein bahwa di akhirat kelak, ya kan, kita termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Sebab apa? Karena pahala kita itu diambil sama orang yang kita caci maki tadi. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Qala
innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fa yuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqta ma alaihi turihat alaihi summa turihat finnar. Ruahul Muslim. Oh, itu hadisnya panjang nggak? Lumayan nih. Kata Nabi, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, atadruna mal muflis? Apa itu muflis? Kata Nabi, tahukah kalian siapakah orang yang dinamakan dengan orang yang muflis? Atadruna mal muflis? Kata Nabi, bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu di hari kiamat? Nah, kata sahabat, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang muflis itu, orang yang bangkrut itu di kalangan kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak mempunyai dirham, emas, juga tidak mempunyai harta. Jadi itu menurut sahabat, orang yang muflis, orang yang bangkrut, dia nggak punya simpanan, nggak punya simpanan emas, nggak punya simpanan deposito, nggak punya tabungan, nggak punya harta. Wah, bangkrut deh, nyesal itu, pasti rugi deh, miskin dia, miskin. Nah, kata Nabi, qala al muflisu fina mayyati yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang dinamakan orang-orang yang muflis itu, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat itu dari golongan umatku adalah mayyati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Siapa orang yang membawa pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya di hari kiamat, wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. 5 dia bawa kezoliman kepada orang lain. 5 kezoliman, perbuatan zolim. Tahu gak zolim? Zolim. Jahat kepada orang lain, kepada 5 golongan ini. Dia kata Nabi nih, orang yang bangkrut nanti nih, bangkrut. Atau orang bangkrut tuh bukan kayak kita nih, kayak kita. Wah, bangkrut loh ah. Yang lain pada punya mobil, yang lain punya emas berkilo-kilo, rumah mewah-mewah, lo masih gembel-gembel aja, masih susah-susah aja, bangkrut lo. Bukan. Yang orang bangkrut itu, kata Nabi, siapa yang datang di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala zakat, bawa pahala saum, puasa, tapi dia bawa juga kezoliman yang 5 ini. Apa yang 5 ini? Pertama, wasyatama hadza, itu tadi tuh, mencaci maki. Bawa apa? Caci maki. Jadi orang bawa caci maki itu, ya, caci maki tadi itu, caci maki orang. Terusnya, syatam hadza wa qazafa hadza, dan menuduh orang lain, menuduh, mencuri. Orang nggak terjadi dituduh. 2. Terus yang ketiga, wa akala mala hadza, dan juga memakan harta orang lain, memakan bukan haknya, merampas hak orang lain. Dan yang keempat, wa qatala hadza, juga membunuh orang. Yang kelima, wa daraba hadza, memukul orang lain. Entah dia maling, apa copet, kita pukulin. Ini semua kelima-limanya adalah perbuatan zolim. Ketika kita melakukan perbuatan zolim ini, kita bawa di akhirat nanti pahala yang tadi kita bawa itu, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, tapi bawa 5 kezoliman ini juga, maka fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kebaikannya itu tuh, kebaikan sholat, kebaikan puasa, kebaikan zakat, dia pahalanya tuh diberiin kepada orang si A yang ia caci maki tadi. Di jalan dan sepir kita rusak, oh gara-gara kamu nih, dasar miskin, oh gak sekolah, caci maki orang. Memang dia benar orang miskin, orang susah, memang kenyataannya. Tapi caci makian itu semua pahala kita diambil, kebaikan kita diambil. Fayu'ta hasanati wa hadza min hasanati, dikasih pahala kita, pahala puasa kita, pahala zakat kita, kebaikan kita itu dikasih kepada orang yang kita caci maki, kepada orang yang kita fitnah, kita tuduh dia, kepada orang yang kita bunuh, kepada orang yang kita pukulin tadi, kepada orang yang kita makan haknya, kita rampas haknya.
Maka itu kalau ada maling kan pernah kita sampaikan, jangan dipukulin, ya kak, jangan digebukin, tangkap aja, kasih ke polisi. Bahwa apabila kita pukulnya orang, si maling tadi menang, maling di akhirat enak dia, tinggal protes ke Allah. Maling itu tadi lagi diseksa, saya minta kebijaksanaanmu ya Allah, keadilanmu ya Allah. Saya di dunia itu pernah digebukin tuh, habis sampai Haji Malik, panggil Haji Malik, pernah gebukin, benar, ambil kebaikan. Puasa kita, puasa Senin Kamis kita, sholat kita, diambil dong, kasih sama orang yang kita gebukin, sama orang kita fitnah, sama orang yang kita. Maka jangan suka bikin fitnah, jangan suka bikin hoak, berita-berita hoak tuh, hati-hati tuh. Kalau itu nggak benar kita fitnah orang, itu sama juga kebaikan kita hilang juga dikasih tuh. Nah, 5 perhatiin nih. Jangan suka juga ngambil hak orang lain juga. Ini juga kalau ngambil hak orang lain tuh, makanya hablum minan nas itu juga penting, ya. Kalau ini 5 kita bawa ini, kezaliman kita kepada sesama akan mengurangi kebaikan kita. Lalu gimana kalau kebaikan kita diambilin semua? Bisa habis nggak? Bisa habis. Maka itu dikatakan bangkrut. Iya, kita punya pahala puasa, tapi kita punya juga kezaliman kepada seseorang yang kita fitnah itu orang. Kita apa sih bahasanya tuh? Kita tuduh dia, padahal dia nggak ngelakuin, dia nggak mencuri, kita tuduh dia mencuri. Nah, bahaya gak? Maka kalau kita nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri, ya, mata kepala sendiri, gitu. Bukan mata kepala sendiri. Mata kepala sendiri kita lihat bahwa orang itu melakukan pencurian atau apalah perbuatan maksiat. Kita jangan suka menuduh. Balik lagi nih, jangan suka menuduh. Kalau tuduhan itu salah, maka itu jadi suatu kezaliman. Kalau orang yang dituduh itu nggak terima, di akhirat nanti kebajikan kita diambil. Sekarang kebajikan kita diambilin terus, habis nggak? Habis. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Kalau kebajikannya itu udah habis, ya kan, diambilin, sementara masih ada tuh, namanya kezaliman, kesalahan kita kepada orang-orang yang kita zalimin itu belum habis nih. Kita masih ada satu utang kepada orang kita zalimin, kita tuduh atau kita caci maki itu, tapi belum habis tuh. Nah, maka dosa orang-orang yang berbuat zalim tadi tuh, orang kita caci maki kan pasti punya dosa. Maling punya dosa nggak? Punya dosa. Tapi kita gebukin, karena kita gebukin, pahala kita udah diambilin tadi tuh. Nah, sekarang dosanya si maling dikasihin ke kita. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi turiha alaihi. Maka dibalikin tuh kepada orang yang nyakitin, pada orang yang merampas haknya, kepada orang yang menuduh si A berbuat salah, berbuat mencuri, berbuat zina, dituduh. Nah, bikin berita hoak. Nah, itu pahala kita kering deh, habis tuh. Bahkan dapat dosa-dosanya dia dilimpahin kita. Faturiha finnar. Maka kita dilemparin ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi simpulan udah setengah 12. Simpulan di malam nih. Kesimpulannya satu, ya. Simpulannya cuma satu. Mari kita hidupkan bulan, ya, jadi gak ada hubungannya juga nih tentang yatimnya sedikit nih gitu ya. Intinya Muharram ini kita muliakan dengan puasa dan menyantuni anak yatim. Meskipun pembahasan anak yatim ini mengingat waktu yang gak memungkinkan, yang jelas kita yakinlah bahwa kalau kita mau masuk surga bersama Nabi, dekat bersama Nabi, maka kita rawat anak yatim. Dirawat anak yatim, dipelihara, ya, entah di dalam di rumah kita atau ada anak yatimnya sekolah di pesantren, ya kita jamin tuh kehidupan di pesantren lebih bagus, ya kan? Begitu kira-kira. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.